Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Tonia dengan NPM 2024 1450 Saya akan memaparkan materi yang berjudul Kiprah, Tradisi, dan Pemikiran Nyai Haji Sinta Nuria serta relevansinya dengan permasalahan ekonomi dan politik kontemporer. Sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan siapa itu Nyai Haji Sinta Nuria. Nyai Haji Sinta Nuria merupakan sosok perempuan tangguh yang dikenal luas sebagai istri dari Presiden keempat Republik Indonesia, Ki Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Selain dikenal sebagai ibu negara, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, terutama dalam bidang pemberdayaan perempuan dan advokasi hak hukum marginal. Sebagai seorang perempuan dari keluarga yang memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, silsilah keluarganya Haji Sinta Nuria sangat erat kaitannya dengan lingkungan pesantren dan para ulama di Indonesia. Selanjutnya, kiprah dan tradisi Nyai Haji Sinta Nuria. Nyai Haji Sinta Nuria menjadi rujukan publik terutama mengenai isu-isu kesetaraan gender, toleransi, dan hak asasi manusia. Ia tampil seperti hari ini bukan hanya karena ia istri Gus Dur, melainkan karena ia memang tipikal perempuan pejuang kesetaraan, toleransi, dan hak asasi perempuan. Ia perjuangkan semenjak remaja. Ia dikenal sebagai perempuan kritis. Ia selalu merasa was-was ketika pemikiran dan subordinasi terus menimpa kepada perempuan. Bu Sinta menjadi rujukan publik terutama mengenai isu-isu kesetaraan gender, toleransi, dan hak asasi manusia. Kesetaraan, toleransi, dan hak asasi manusia perempuan ia perjuangkan semenjak remaja. Ia dikenal sebagai perempuan kritis. Ia selalu merasa was-was ketika pemikiran dan subordinasi terus menimpa pada perempuan. Selanjutnya, relevansi terhadap isu ekonomi kontemporer. Salah satu fokus utama perjuangannya Haji Sinta Nuria adalah pemberdayaan perempuan. Di tengah meningkatnya pengangguran perempuan dan kurangnya akses modal bagi ibu rumah tangga, model pemberdayaan yang dibangunnya Haji Sinta Nuria menjadi sangat relevan. Dalam ekonomi yang semakin digital dan kompetitif, pergaulan kapasitas perempuan dan komunitas lokal merupakan strategi penting untuk mencegah ketimpangan dan ketergantungan. Selanjutnya, relevansi terhadap isu politik kontemporer. Nyai Haji Sinta Nuria Wahid mengungkapkan bahwa pemimpin yang diharapkan dapat membawa kemakmuran, kesejahteraan, dan kebaikan, tidak hanya bagi bangsanya, tetapi juga bagi negaranya. Haruslah merupakan individu yang amanah dan mampu menegakkan keadilan. Ia menegaskan bahwa yang paling penting adalah orang yang menebar kebaikan, terutama memiliki kemampuan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Hal ini dikarenakan seperti yang dipelajari dari sejarah, bahwa negara kita telah dipersatukan oleh Mahapati Gajah Mada dari Sabang sampai Merauke, membentuk suatu negara yang utuh, tidak terpecah belah meskipun terdiri dari berbagai suku dan agama. Teori ekonomi dan pemberdayaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia membahas bagaimana sumber daya manusia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan sumber daya manusia di sisi lain fokus pada upaya meningkatkan kemampuan dan potensi individu untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, termasuk dalam aspek ekonomi. Adanya penekanan perhatian pada penyediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi, serta penciptaan kesempatan kerja membawa arah telah perencanaan sumber daya manusia ke analisis penawaran dan permintaan pekerja pada masa yang akan datang. Selanjutnya, teori politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan suatu masalah yang tidak dapat diabaikan dengan alasan apapun, termasuk di Indonesia. Penegakan hukum hak asasi manusia sangatlah dibutuhkan. Hukum penegakan hak asasi manusia merupakan suatu kebijakan untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam prinsip hak asasi manusia, negara merupakan pemegang hak asasi manusia dan setiap individu yang berada di bawah naungan merupakan pemegang hak asasi manusia. Suatu negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi rakyatnya. Selain kewajiban tersebut, negara juga mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi untuk mengusahakan dan menegakkan hak asasi manusia.
Kesimpulan dari materi ini adalah Nyai Haji Sinta Nuria adalah sosok pejuang perempuan yang gigih, berani, dan berdedikasi dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, toleransi antar agama, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk membangun kehidupan berbangsa yang lebih positif dan inklusif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.